Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Penghalang keluarga. Aku seharusnya tidak memberontak. Tuan, kamu hebat, aku salah. Maafkan aku kali ini, ya. Aku salah, benar-benar salah. Jiwa spiritual Hongmeng berulang kali memohon belas kasihan, merasakan niat membunuh yang kuat dari Xiao Fan. Mendengar ini, Xiao Fan bertekad dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku khawatir aku tidak bisa mengendalikanmu. Meskipun membunuhmu akan sedikit merepotkan, tetap saja lebih baik untuk membunuhmu. Mendengar kata-kata Xiao Fan, ekspresi jiwa spiritual Hongmeng berubah drastis. Tidak tuan, kamu sungguh bisa mengendalikanku. Jiwa spiritual Hongmeng mengangguk berulang kali, khawatir kalau Xiao Fan benar-benar akan menghancurkannya. Pada saat ini, jiwa spiritual Hongmeng, demi menyelamatkan hidupnya, memberitahu Xiao Fan cara untuk mengendalikan dirinya sendiri sepenuhnya. Bagus sekali, Xiao Fan mengangguk puas. Sebelumnya, jiwa spiritual Hongmeng sudah punya cara untuk membiarkan Xiao Fan mengendalikannya sepenuhnya, tetapi jiwa spiritual Hongmeng belum mengungkapkan. Setelah pemberontakan jiwa spiritual Hongmeng kali ini, Xiao Fan benar-benar memiliki niat membunuh. Mendengar bahwa Xiao Fan telah memaafkannya, jiwa spiritual Hongmeng mengangguk berulang kali. Setelah itu, Xiao Fan membentuk segel tangan, menggunakan tubuh Hongmeng untuk menarik ke dalam tubuh jiwa spiritual Hongmeng. Mengunci esensi kehidupannya. Jiwa spiritual Hongmeng dapat memiliki kesadaran karena hakikat kehidupannya. Begitu hakikat kehidupan itu hancur, jiwa spiritual Hongmeng akan langsung lenyap. Tuan, sekarang kamu bisa tenangkan, tanya jiwa spiritual Hongmeng dengan lemah. Xiao Fan mencobanya dan memang menemukan bahwa ia dapat mengendalikan hidup dan mati pihak lain kapan saja. Bagus, Xiao Fan mengangguk puas. Hehehe, kalau begitu aku akan terus makan. Jiwa spiritual Hongmeng mengernyit dengan canggung. Pergilah, kamu harus bekerja keras. Mendengar ini, jiwa spiritual Hongmeng mengangguk berat, lalu menemukan sudut di alam rahasia dan mulai melahap kekuatan Dao dengan serius. Xiao Fan menghela napas, lalu melangkah untuk memeriksa Wu Dao dan Wan Xiang, memastikan kedua anak kecil itu baik-baik saja sebelum dia bisa santai dan kembali ke satu mimpi Tianhai. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 bulan kemudian, Xiao Fan telah mewarisi kekuatan Dao yang tak terhitung banyaknya, dan energi spiritual yang terkandung di seluruh alam rahasianya menurun drastis, bahkan kandungan kekuatan Dao berkurang lebih dari setengahnya. Cukup, gumam Xiao Fan, berniat meninggalkan alam rahasia itu. Xiao Fan pertama kali menghampiri jiwa spiritual Hongmeng. Merasakan kedatangan Xiao Fan, jiwa spiritual Hongmeng membuka matanya, menampilkan senyum memuja. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Kembalilah, kata Xiao Fan dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, meskipun jiwa spiritual Hongmeng enggan meninggalkan tempat ini, dia tetap mengangguk dan memasuki tubuh Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas, lalu terbang ke Wu Dao. Apa kabar? Tanya Xiao Fan sambil tersenyum. Wu Dao perlahan membuka matanya. Setelah memahami kekuatan Dao, ia telah memperoleh tubuh, meskipun masih dalam tahap awal, itu merupakan peningkatan yang luar biasa. Aku merasa jauh lebih kuat, kata Wu Dao sambil tersenyum, menatap tubuhnya dengan penuh kegembiraan. Hehehe, kita harus segera pergi. Kamu masih bisa masuk, tanya Xiao Fan sambil tersenyum. Wu Dao menghembuskan nafas, berubah dari anak laki-laki mungil kembali menjadi benih, dan memasuki tubuh Xiao Fan. Xiao Fan tersenyum. Dengan Wu Dao di dalam tubuhnya, bahkan tanpa menunjukkan kemampuannya, Xiao Fan merasa pikirannya jernih. Memang, aku telah mendapatkan banyak. Saat berikutnya, Xiao Fan tiba di depan Wan Xiang. Tatapannya menyapu ke sana kemari di sekelilingnya. Wan Xiang perlahan membuka matanya dan menguap. Hehehe, apakah aku terlihat bagus? Pada saat ini, Wan Xiang telah berubah wujud menjadi gadis mungil telanjang, dengan alis tebal dan mata besar, tampak sangat imut. Kamu terlihat cantik, Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum.
Mendengar Xiao Fan memujinya, Wan Xiang sangat gembira dan berubah menjadi seberkas cahaya, memasuki tubuh Xiao Fan. Setelah memasuki tubuh Xiao Fan, Wan Xiang memberitahu Xiao Fan tentang transformasinya. Sekarang, selain membangun penghalang, Wan Xiang juga dapat menggunakan kekuatan Dao untuk membangun formasi kuno yang kuat, setelah memahami Dao Qiankun. Dan kekuatan Dao yang dipahami Feu Dao adalah Dao kayu. Kedua anak kecil itu sangat bahagia, mereka sekarang dapat dengan bebas berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Fan mengembuskan napas. Perjalanan ke alam rahasia Istana Ilahi Biyun ini membuahkan hasil yang signifikan. Tidak hanya tubuh dan jiwa spiritualnya yang mengalami transformasi, tetapi jiwa spiritual Hongmeng juga memperkuat tubuh Hongmengnya. Bahkan Wu Dao dan Wan Xiang pun mengalami transformasi. Saat berikutnya, Xiao Fan tiba di pintu masuk alam rahasia. Namun, sebelum Xiao Fan sempat melangkah keluar, sebuah kekuatan dahsyat muncul dari pintu masuk, langsung memaksanya keluar. Xiao Fan. Ketika Xiao Fan pertama kali memasuki alam rahasia, dia sangat diterima di sana, tetapi kini alam rahasia memperlakukan Xiao Fan seperti kutukan dan tidak menyambutnya sama sekali. Serius, apakah itu benar-benar perlu? Ketika Xiao Fan mencapai dunia luar, selain penjaga, dia juga melihat orang lain. Orang ini mengenakan jubah hitam, dan aura yang terpancar darinya telah mencapai ranah Shen Huang. Ekspresi orang ini dingin saat dia menatap Xiao Fan dan mencibir, "Kamu akhirnya memutuskan untuk keluar." Jika sebelum memasuki alam rahasia, Xiao Fan tidak akan menjadi lawan orang ini, tetapi setelah mendapatkan berbagai keuntungan di alam rahasia, Xiao Fan percaya diri dalam pertarungan. Namun karena identitasnya, Xiao Fan mengabaikan pihak lain. Penjaga itu menatap pemuda berjubah hitam itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, kamu bisa masuk sekarang." Mendengar ini, pemuda memancarkan aura dingin dan segera memasuki alam rahasia. Penjaga itu menatap Xiao Fan dengan ramah dan tersenyum, "Anak muda, apakah kamu mendapatkan sesuatu?" "Ya, aku memang mendapatkan sedikit keuntungan," Xiao Fan mengangguk. "Energi spiritual di dalam padat, dan aku merasakan banyak kekuatan Dao. Sayang sekali, mungkin ini bukan takdirku, tapi aku masih belum membuat banyak kemajuan." Xiao Fan terkekeh dan mendesah, mengungkapkan ekspresi penyesalannya. "Hehehe, jangan berkecil hati. Token di tanganmu ini memungkinkanmu tinggal di alam rahasia selama 10 tahun. Kamu baru di sana sebulan lebih sedikit. Kalau kamu mau datang lagi lain kali, kamu bisa datang kapan saja." Penjaga itu berbicara perlahan. Awalnya, murid yang masuk ke alam rahasia akan bertahan setidaknya selama beberapa tahun, tetapi orang ini keluar hanya dalam waktu sebulan. Hal ini mengejutkan penjaga itu, yang bertanya-tanya mengapa dia tidak tinggal lebih lama. "Baiklah, terima kasih," Senior Xiao Fan mengangguk, tanpa berkata banyak lagi. Tidak banyak kekuatan Dao yang tersisa di alam rahasia, dan Xiao Fan tidak berencana untuk kembali lagi nanti, untuk menghindari Istana Ilahi Biyun menemukan keanehan apapun. "Senior, kalau begitu aku akan pergi." Pergilah." Xiao Fan menangkupkan tangan, hendak pergi. Pemuda jubah hitam yang baru saja memasuki alam rahasia muncul, penuh amarah. Kenapa semua kekuatan Dao di dalamnya menghilang?" Pemuda berjubah hitam itu meraung. "Apa yang hilang?" Penjaga itu terkejut, menatap pemuda yang memandang hitam itu dengan heran. "Yuan Yanbin, jelaskan apa maksudmu?" "Kekuatan Dao di dalamnya tipis, hampir tidak ada yang tersisa," kata pemuda berjubah hitam sangat mendesak. Ini penjaga itu terkejut, sosoknya menghilang, dan dia segera memasuki alam rahasia untuk menyelidiki situasi. Xiao Fan berencana untuk segera pergi, untuk menghindari hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Namun, melihat Xiao Fan hendak pergi, pemuda berjubah hitam itu langsung muncul di hadapan Xiao Fan. "Berhenti, apa aku sudah menyuruhmu pergi?" Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Pada saat ini, tidak ada penjaga di sekelilingnya, hanya Xiao Fan dan pemuda berjubah hitam.
Dari pemuda berjubah hitam itu, Xiao Fan merasakan niat membunuh yang kuat. Siapa kamu? Xiao Fan berbicara dengan suara berat. Siapa aku? Yuan Yanbin, urutan nomor 6. Pemuda berjubah hitam itu berbicara dengan dingin. Melihatku, kenapa kamu tidak berlutut dan membungkuk? Total ada 10 urutan murid jubah hitam, yang berada di atas murid jubah putih. Dan Yuan Yanbin, di depan Xiao Fan, adalah murid yang menempati peringkat ke-6. Yuan Yanbin, heh, kamu pikir kamu siapa? Bisa seenaknya menghalangiku. Xiao Fan mencibir dingin. Mendengar hal itu, Yuan Yanbin terkejut, lalu berkata dengan niat membunuh, anak muda, apakah kamu pikir kamu bisa sombong hanya karena kamu mengalahkan Yu Jianhua? Yuan Yanbin memiliki sedikit pemahaman mengenai identitas Xiao Fan, bukan karena dia telah melihat kompetisi Xiao Fan dan Yu Jianhua sebelumnya, tetapi karena setelah tiba di alam rahasia, penjaga itu memberitahu Yuan Yanbin bahwa seseorang di dalam sedang memahami kekuatan Dao, meminta Yuan Yanbin untuk menunggu. Sebagai murid jubah hitam, Yuan Yanbin tentu saja menolak, tetapi penjaga itu tidak mengizinkannya, dan dia tidak punya pilihan. Dalam kemarahannya, Yuan Yanbin bertanya siapakah yang ada di dalam alam rahasia. Penjaga itu menjawab dengan jujur, memberitahu Yuan Yanbin bahwa itu adalah Bu Fan, yang telah mengalahkan Yu Jianhua. Oleh karena itu, Yuan Yanbin mengetahui identitas Xiao Fan. Hehehe, aku tidak sombong, kamulah yang sombong, Xiao Fan berkata dengan dingin, aku ingin pergi, kenapa kamu tidak mengizinkanku? Kenapa aku harus mengizinkanmu? Nak, apa kamu tidak mengerti identitasmu sendiri? Aku ini murid jubah hitam. Bahkan tetua pun harus sopan saat melihatku. Apa identitasmu? Beraninya kamu berkata kasar padaku? Kata Yuan Yanbin dengan geram. Hehe, identitasku. Murid Istana Ilahi Biyun, sudah cukup. Minggir, aku mau pergi. Xiao Fan mencibir dan berkata dengan ringan. Dia telah menyerap hampir semua kekuatan Dao dalam alam rahasia, dan jika dia tinggal sekarang, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah baginya di masa depan. Bahkan jika nanti ada masalah, Xiao Fan bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mau pergi, bermimpilah, teriak Yuan Yanbin dingin, dan aura yang kuat meraung keluar. Nak, kamu patuh saja. Aku curiga kamu ada hubungannya dengan berkurangnya kekuatan Dao di alam rahasia. Kalau kamu pergi kubunuh kamu, kata Yuan Yanbin dingin. Mendengar ini, wajah Xiao Fan menjadi pucat, dan aura yang kuat meraung, melawan Yuan Yanbin. Minggir, aku sibuk, aku tidak punya waktu untukmu, kata Xiao Fan dingin. Merasakan aura Xiao Fan, Yuan Yanbin terkejut. Kamu ternyata sangat kuat, minggir. Kata Xiao Fan dingin sambil melangkah maju. Kamu sedang mencari kematian. Yuan Yanbin meraung marah, langsung bersiap menyerang. Pada saat ini, penjaga itu meninggalkan alam rahasia. Melihat Xiao Fan dan Yuan Yanbin bertarung, sosoknya langsung muncul di antara keduanya, menghentikan kedua belah pihak. Apa yang kalian berdua lakukan? Kata penjaga itu dengan suara berat. Mendengar ini, bahkan Yuan Yanbin menghentikan tangannya. Xiao Fan tentu saja melakukan hal yang sama, tidak melanjutkan pertarungan dengan Yuan Yanbin. Aku curiga itu dia yang membuat kekuatan Dao di alam rahasia menghilang. Yuan Yanbin menunjuk ke arah Xiao Fan dan berkata dengan marah. Bukan aku, jangan salah menuduhku. Waktu aku pergi, semuanya jelas baik-baik saja. Kamu yang terakhir masuk. Aku curiga kamu yang melakukannya lalu sengaja menuduhku. Xiao Fan berkata dengan suara berat, kamu. Yuan Yanbin sangat marah. Diam, Yuan Yanbin. Kata penjaga gerbang itu dengan suara berat, menegur Yuan Yanbin lagi. Karena identitas penjaga gerbang, bahkan jika Yuan Yanbin adalah murid jubah hitam, dia tidak berani terlalu sombong saat ini. Masalah ini penjaga gerbang melirik Yuan Yanbin, lalu menatap Xiao Fan, dan berkata dengan suara berat. Aku akan menyelidikinya lebih lanjut nanti. Kalian berdua kembali dulu. Setelah berbicara, penjaga itu menghilang. Xiao Fan menghela napas,
bahkan tidak melirik ke arah Yuan Yanbin, dan berjalan meninggalkan tempat itu. Sial, Yuan Yanbin mengertakkan gigi karena marah. Yuan Yanbin dengan tegas mengingat Xiao Fan dan berencana mencari kesempatan untuk membalas dendam nanti. Tak lama kemudian, Xiao Fan kembali ke guanya. Hampir saja gumam Xiao Fan, merasa agak beruntung atas kemunculan Yuan Yanbin, yang membantunya menanggung kesalahan, padahal Xiao Fan sebelumnya juga sempat berpikir, apakah kekuatan Dao yang tipis di alam rahasia itu akan menimbulkan masalah baginya di kemudian hari. Sekarang ampaknya akan ada masalah, tetapi tidak seserius yang dibayangkan. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Tidak lama kemudian, Feng Yuliu tiba di gua Xiao Fan. Xiao Fan telah mengirim pesan kepada Feng Yuliu bahwa dia telah meninggalkan alam rahasia itu, itulah sebabnya Feng Yuliu datang. Bagaimana perasaanmu? Feng Yuliu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, aku baik-baik saja, aku merasa cukup baik. Xiao Fan berkata sambil tersenyum, bagus, tidak terjadi apa-apa, kan? Ada beberapa perubahan. Xiao Fan mengerutkan keningnya dengan canggung dan memberitahu Feng Yuliu tentang alam rahasia itu. Sebenarnya Xiao Fan tidak ingin Feng Yuliu khawatir, tetapi dia harus memberitahu Feng Yuliu tentang masalah ini. Jangan sampai Feng Yuliu membahas masalah di kemudian hari dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang, semua orang di Istana Ilahi Biyun tahu tentang hubungan Feng Yuliu dengannya. Dia khawatir Yuan Yanbin akan menimbulkan masalah bagi Feng Yuliu nanti. Kamu membuat kekuatan Dao di alam rahasia menghilang. Dan kamu bahkan mengganggu murid jubah hitam. Mendengar ini, wajah Feng Yuliu berubah drastis, dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Baru setiap bulan berlalu, dan Xiao Fan telah menyebabkan begitu banyak masalah hanya dengan pergi ke alam rahasia. Hehehe, ya, sebenarnya, ini bukan salahku. Yuan Yanbin itu yang membuat keributan. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Ini kalau begitu ini baik-baik saja. Feng Yuliu mengeluh dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, dia tahu tidak ada maksud untuk mengatakan lebih banyak lagi. Bagaimanapun, Xiao Fan telah menyinggung Yuan Yanbin, jadi mereka seharusnya memikirkan cara untuk mengatasinya sekarang. Namun masalahnya adalah, Feng Yuliu tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapi Yuan Yanbin saat ini. Melihat ekspresi Feng Yuliu yang kebingungan, Xiao Fan tersenyum. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Feng Yuliu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah tinggal di gua Xiao Fan selama 3 jam, Feng Yuliu pergi sementara. Xiao Fan berencana untuk menstabilkan kekuatannya. Dia telah mendapatkan banyak manfaat di tempat rahasia sebelumnya, dan dia harus menyempurnakan semuanya. 2 hari berlalu dengan cepat. Kepala Istana Ilahi Biyun dan kultivator kuat yang menjaga alam rahasia tiba di gua Xiao Fan. Bu Fan, apa sebenarnya yang kamu lakukan di alam rahasia itu? Kata Kepala Istana Ilahi Biyun dengan suara berat. Penjaga gerbang itu telah memberitahu Kepala Istana Ilahi Biyun apa yang diketahuinya. Setelah mendengar rinciannya, Kepala Istana Ilahi Biyun sangat terkejut. Setelah berdiskusi antara Kepala Istana Ilahi Biyun dan penjaga gerbang, mereka yakin bahwa masalah ini seharusnya disebabkan oleh Xiao Fan dan tidak ada hubungannya dengan Yuan Yanbin. Yuan Yanbin baru saja memasuki tempat rahasia itu tak lama sebelum ia pergi. Ketika penjaga gerbang masuk saat itu, kekuatan Dao di tempat rahasia itu sudah menipis. Aku sungguh tidak melakukan apapun. Wajah Xiao Fan tampak gelisah. Apa yang kamu lakukan di sana? Katakan sejujurnya, kata Kepala Istana Ilahi Biyun dengan suara berat. Xiao Fan mengangguk. Setelah aku memasuki tempat rahasia itu, aku mulai memahami kekuatan Dao. Kekuatan Dao itu sangat gelisah dan terus mengalir ke dalam tubuhku. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kekuatan Dao itu perlahan-lahan menipis, dan kekuatan tubuhku juga semakin kuat. Mendengar ini, Kepala Istana Ilahi Biyun dan penjaga gerbang sama-sama terkejut.
Kekuatan Dai itu secara sukarela memasuki tubuhmu. Lalu kekuatan tubuhmu menjadi lebih kuat. Tanya kepala istana ilahi Biyun tak percaya. Ya, Xiao Fan mengangguk. Lalu, apa ada hal lain? Tanya penjaga gerbang dari samping. Tidak ada. Xiao Fan berpikir serius sejenak dan berbicara perlahan. Kepala istana ilahi Biyun dan penjaga gerbang benar-benar bingung dengan kata-kata Xiao Fan dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak ada. Apa benar-benar tidak ada? Kepala istana ilahi Biyun itu terkejut, bertanya dengan tak percaya. Penjaga di sisinya juga menatap Xiao Fan dengan tak percaya. Tidak ada yang lain sama sekali. Xiao Fan mengangkat bahu, ekspresi kosong. Di dalam gua tempat tinggal Xiao Fan, kepala istana ilahi Biyun dan penjaga itu mengajukan beberapa pertanyaan lagi, lalu mereka berdua berbalik dan pergi. Baru setelah mereka pergi Xiao Fan menghela napas lega. Syukurlah Xiao Fan sangat beruntung masalah ini tidak terbongkar, dan di saat yang sama, ia juga cukup berterima kasih kepada Yuan Yanbin. Jika ia tidak datang tepat waktu, ia pasti harus bersusah payah menjelaskan masalah ini. Yuan Yanbin, kalau kamu melakukan ini, akui saja. Kamu murid jubah hitam, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa kamu. Ucap kepala istana ilahi Biyun pelan. Itu bukan aku. Itu benar-benar bukan aku. Wajah Yuan Yanbin pucat pasi saat dia menggertakkan giginya dan berbicara. Bukan kamu. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti ini? Itu benar-benar bukan aku, itu pasti bocah bernama Bu Fan itu. Kepala istana ilahi Biyun bertanya lama sekali, tetapi Yuan Yanbin tetap mengaku bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Akhirnya, masalah ini membuat kepala istana ilahi Biyun pusing sekali. Setelah lebih dari 1 bulan, masalah ini akhirnya mereda. Tentu saja, karena ini, Yuan Yanbin juga menyimpan dendam terhadap Xiao Fan. Dan berita tentang alam rahasia istana ilahi Biyun yang tersegel dengan cepat menyebar ke seluruh istana ilahi Biyun. Para murid istana ilahi Biyun yang mengetahui hal ini semuanya sangat terkejut. Bagi murid biasa, ini bukan apa-apa, tetapi bagi murid-murid yang akan menerobos ranah Shenwang, hal ini tentu saja merupakan mimpi buruk. Apa? Alam rahasia itu tidak bisa diakses. Bagaimana mungkin bagaimana ini bisa terjadi? Ya ampun, bagaimana ini? Banyak orang yang bergabung dengan istana ilahi Biyun justru agar mereka dapat memasuki alam rahasia untuk memahami kekuatan Dao. Tetapi sekarang, karena alam rahasia istana ilahi Biyun tersegel, banyak murid yang hendak menerobos ke ranah Shenwang tampak muram, tidak tahu harus melakukan apa untuk sementara waktu. Mengenai berapa rahasia lama alam yang akan disegel, kepala istana ilahi Biyun tidak memberitahu sampai kapan. Dan akar penyebab seluruh masalah ada di antara Xiao Fan dan Yuan Yanbin tentu saja. Tidak seorang pun tahu siapa sebenarnya yang menyebabkan kekuatan Dao di alam rahasia menjadi tipis. Akan tetapi, murid-murid biasa, entah itu Xiao Fan atau Yuan Yanbin, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Yuan Yanbin adalah murid jubah hitam, dan statusnya di istana ilahi Biyun sudah jelas, bahkan tetua biasa harus bersikap sopan saat mereka melihat Yuan Yanbin. Adapun Xiao Fan, ia sebelumnya telah mengalahkan Yu Jianhua, dan menurut aturan, Xiao Fan sekarang menjadi murid jubah putih yang berada di peringkat ke-12. Oleh karena itu, murid-murid biasa hanya bisa menelan amarah mereka dan berharap istana ilahi Biyun akan memulihkan alam rahasia itu sesegera mungkin. Setelah sebulan, Xiao Fan mengonsolidasikan kekuatannya saat ini. Dia telah mendapatkan terlalu banyak keuntungan di alam rahasia sebelumnya, dan semua kekuatan Dao yang padat telah diserap oleh tubuh Hongmeng miliknya. Dan seiring dengan peningkatan tubuh Hongmengnya, kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya juga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Fan sekarang yakin bahwa jika dia melawan Yu Jianhua lagi, dia dapat dengan mudah menekannya dalam 100 gerakan. Tidak buruk layak menjadi wilayah atas. Xiao Fan bergumam, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Jika kekuatannya terus meningkat seperti ini,
mungkin tidak akan lama sebelum ia bisa kembali ke seluruh langit dan bumi. Tentu saja, kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup, dan waktu hingga kontrak kuno berakhir juga semakin pendek. Baru-baru ini, di Istana Ilahi Biyun, Xiao Fan juga menyinggung Yuan Yanbin. Namun, Yuan Yanbin tidak datang menganggung Xiao Fan selama bulan ini. Itu aneh. Xiao Fan merasa sangat aneh. Menurut pemahamannya tentang para jenius ini, setelah menderita kerugian sebesar itu, pihak lain seharusnya ingin mencari masalah. Tapi Yuan Yanbin ini, dia datang bukan untuk membuat masalah. Dan tidak ada pergerakan yang sama sekali, dia tidak menargetkan Feng Yuliu seperti yang dilakukan Yu Jianhua. Hal ini membuat Xiao Fan merasa agak tidak masuk akal, tidak mampu memahami maksud di dalamnya. Tentu saja, merupakan hal yang baik bahwa Yuan Yanbin tidak menimbulkan masalah. Xiao Fan bahkan bertanya-tanya apakah dia terlalu berasumsi, dan Yuan Yanbin sama sekali tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Karena tidak ada kegiatan apapun, Xiao Fan pergilah ke paviliun perpustakaan. Setelah Xiao Fan menerima jubah putihnya, siapapun yang melihat Xiao Fan harus sopan, bahkan tetua biasa, mereka semua sopan kepada Xiao Fan, tanpa sedikit pun sikap seorang tetua. Tak lama kemudian, Xiao Fan tiba di paviliun perpustakaan. Sebagai murid jubah putih, Xiao Fan dapat memilih 10 teknik dan teks kuno untuk dipelajari setiap tahun. Ketika Xiao Fan memasuki paviliun perpustakaan, para murid yang sedang memilih teknik kultivasi di dalam semuanya mundur saat melihat Xiao Fan, bahkan tidak berani untuk menatapnya. Xiao Fan menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ia tidak memperhatikan detail-detail ini, melainkan mulai memilih teknik kultivasi di paviliun perpustakaan. Faktanya, Xiao Fan tidak kekurangan teknik kultivasi. Teknik-teknik yang ia peroleh dari diagram bintang tetaplah eksistensi kelas atas, bahkan di alam dewa abadi. Alasan Xiao Fan datang adalah, pertama, untuk melihat apakah ada teknik kultivasi yang cocok untuk Feng Yuliu. Dan kedua, untuk melihat seberapa besar perbedaan antara teknik kultivasi yang berharga di diagram bintang dan yang ada di sini. Setengah hari kemudian, Xiao Fan mengambil 8 teknik dan kemudian meninggalkan paviliun perpustakaan. Setelah meninggalkan paviliun perpustakaan, Xiao Fan langsung mencari Feng Yuliu dan menyerahkan 7 dari teknik kultivasi kepadanya. Aku masih punya kesempatan untuk memilih 2 teknik kultivasi lagi. Kalau ada yang kamu sukai, kasih tahu aku ya, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Baiklah, Feng Yuliu awalnya terkejut, lalu mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak mengucapkan terima kasih kepada Xiao Fan, karena hubungan mereka telah mencapai titik di mana terima kasih tidak diperlukan lagi. Xiao Fan tersenyum, lalu meninggalkan gua Feng Yuliu. Berdasarkan penyelidikan Xiao Fan, ia menemukan bahwa meskipun teknik kultivasi dari Istana Ilahi Biyun kuat, masih ada celah dibandingkan dengan teknik kultivasi yang berharga dalam diagram bintang. Tentu saja, Xiao Fan juga mengerti, lagi pula, ini adalah Istana Ilahi Biyun, dan teknik kultivasi yang benar-benar berharga mungkin tidak akan disimpan di paviliun perpustakaan. Selain itu, teknik kultivasi yang paling berharga di alam dewa abadi seharusnya ada di Istana Kaisar Surgawi. Dalam sekejap, 2 bulan lagi berlalu. 3 bulan telah berlalu sejak Xiao Fan meninggalkan alam rahasia. Setelah masa refleksi ini, fondasi Xiao Fan menjadi semakin padat, dan di dalam Istana Ilahi Biyun, terdapat banyak tempat yang bagus untuk menempa jiwa spiritual dan tubuh seseorang. Murid biasa perlu menghabiskan banyak poin kontribusi untuk masuk, tetapi sebagai murid jubah putih, Xiao Fan bisa masuk ke tempat-tempat ini sepenuhnya tanpa dipungut biaya. Hal ini juga membuat Xiao Fan sangat berterima kasih kepada Yu Jianhua. Jika bukan karena tantangan dari pihak lain, Xiao Fan tidak akan bisa mendapatkan identitas murid jubah putih. Xiao Fan terus mengasah fondasinya, mempersiapkan kesengsaraan surgawi untuk menerobos ranah Shenwang. Xiao Fan sangat yakin bahwa kesengsaraan surgawi berikutnya pasti akan sengit. Semua ini terjadi karena reaksi keras dari satu mimpi Tianhai, dan meskipun Xiao Fan telah menjadi murid jubah putih,
dia tidak pernah ditantang oleh siapapun dan menjalani kehidupan yang sangat damai. Namun, pada hari ini, Xiao Fan tidak bisa lagi bersikap santai karena seseorang telah menantangnya. Istana Ilahi Biyun, arena peringkat 100 teratas Bu Fan, ayo bertarung. Pada saat ini, Yu Jianhua berdiri di arena, penuh dengan aura, melihat sekeliling, muncul dengan niat bertarung yang mencengangkan. Orang yang menantang Xiao Fan kali ini adalah Yu Jianhua. Setelah 3 bulan, dengan bantuan keluarga Yu Jianhua tidak hanya pulih dari cederanya tetapi juga berjuang mati-matian untuk kembali menjadi murid jubah putih, bahkan mencapai posisi ke-14. Berdasarkan aturan peringkat 100 teratas, Yu Jianhua memenuhi syarat untuk menantang Xiao Fan. Untuk menghapus penghinaan sebelumnya, Yu Jianhua menantang Xiao Fan. Pada saat ini, para penonton di sekitarnya semua kagum, berpikir bahwa Yu Jianhua memang memiliki kegigihan yang hebat. Ia telah dikeluarkan dari peringkat 100 teratas, namun ia dapat kembali ke posisi ke-14 dengan begitu cepat. Bu Fan, jangan pengecut. Aku di sini. Niat bertarung Yu Jianhua mendidih. Xiao Fan segera mengetahui hal ini. Menurut aturan Istana Ilahi Biyun, Xiao Fan bisa menolak Yu Jianhua sekali. Setelah Xiao Fan menolak tantangan Yu Jianhua, lawan tidak dapat menantang Xiao Fan lagi dalam waktu 7 hari, dan selama 7 hari berikutnya, Xiao Fan tidak perlu menerima tantangan apapun. Xiao Fan tentu saja tidak menanggapi Yu Jianhua dengan serius, tetapi dia tetap menggunakan kesempatan ini karena dia tidak mau diganggu oleh Yu Jianhua. Tantangan Yu Jianhua penuh dengan percaya diri, tetapi hasil akhirnya adalah penolakan tanpa ampun dari Xiao Fan. Setelah mengetahui hal ini, Yu Jianhua hampir muntah darah karena marah. Sial, Bu Fan dasar bajingan, tunggu 7 hari, setelah 7 hari aku akan menantangmu lagi. Dan masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh Istana Ilahi Biyun. Banyak orang mengira Xiao Fan ketakutan, percaya bahwa kemenangannya sebelumnya atas Yu Jianhua hanyalah sebuah kebetulan. Namun, sekelompok orang lain berpikir bahwa Xiao Fan tidak mau diganggu oleh Yu Jianhua, itulah sebabnya dia memilih untuk tidak bertarung. Di Istana Ilahi Biyun, setiap orang mempunyai pendapat berbeda, dengan segala macam teori yang beredar. Tak lama kemudian, 7 hari berlalu dengan tenang. Tanpa ragu, Yu Jianhua menantang Xiao Fan lagi. Kali ini, Xiao Fan tidak punya cara untuk menolak tantangan lawan. Jika Xiao Fan menolak bertarung, ia akan kehilangan statusnya sebagai murid jubah putih. Tapi sekarang, Xiao Fan sudah merasakan manfaat menjadi murid jubah putih. Oleh karena itu, Xiao Fan menerima tantangan Yu Jianhua. Ditemani Feng Yuliu, Xiao Fan langsung menuju arena peringkat 100 teratas dan bertemu Yu Jianhua lagi. Bu Fan, kamu di sini, hahaha kali ini, aku akan membuatmu merasakan sakit. Tubuh Yu Jianhua bergetar hebat saat melihat Xiao Fan muncul, dan kilatan tajam muncul di matanya. Hehehe begitukah? Kata Xiao Fan acuh tak acuh. Hahaha kukatakan kamu, sekarang, selagi kamu masih bisa tertawa, tertawalah sepuasnya, karena kamu tak akan bisa tertawa nanti. Yu Jianhua tertawa terbahak-bahak, mendengar kata-kata Yu Jianhua, para penonton di sekitarnya menjadi gembira, karena semua orang tahu pertunjukan bagus akan segera dimulai. Karena kamu ingin dipukuli, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melangkah ke arena. Tetua yang bertanggung jawab atas arena melihat ke Yu Jianhua, lalu ke Xiao Fan, dan dengan tenang berkata, kalian boleh mulai. Dengan itu, sosoknya menghilang, tetapi meskipun pertandingan telah dimulai, baik Xiao Fan maupun Yu Jianhua tidak terburu-buru untuk bergerak. Hehehe Bu Fan, berlututlah dan mohon ampun, nanti aku akan menunjukkan ampun. Yu Jianhua tersenyum dingin, trik kecil kata, Xiao Fan acuh tak acuh, tidak menganggapnya serius sama sekali, akan tetapi, bayangan Yu Jianhua saat ini bergerak cepat menuju ke Xiao Fan. Xiao Fan tertegun, penonton di sekitarnya juga terkejut, kemudian,
bayangan yang ditinggalkan Yu Jianhua hancur dengan sendirinya. Duar, duar, apa? Wajah Xiao Fan berubah drastis, dan dia segera mundur, tetapi dia masih sedikit terluka. Penonton di sekitarnya juga, ini apa yang terjadi? Bukankah itu hanya bayangan? Menurutku itu juga merupakan bayangan. Mengapa bayangan bisa hancur dengan sendirinya? Kekuatannya mencerminkan diri ini tidaklah mudah. Semua orang terkejut dan bingung, bahkan tetua yang menonton sama-sama bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Hehehe nak, kamu beruntung masih hidup, tapi jangan khawatir, masih ada lagi. Yu Jianhua mencibir ketika melihat Xiao Fan baik-baik saja, dan sekali lagi meninggalkan bayangan di tempatnya. Tak lama kemudian, bayangannya tiba di depan Xiao Fan. Kali ini, Xiao Fan menghindarinya terlebih dahulu, jadi melepaskan diri akibat bayangan itu tidak mempengaruhinya. Namun setelah Xiao Fan menghindar, Yu Jianhua telah menciptakan puluhan bayangan sisa, mengelilingi Xiao Fan. Hahaha, rasakan sakitnya. Yu Jianhua meraung ganas, lalu sejumlah besar bayangan bergerak menuju Xiao Fan secara bersamaan. Duar, 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 duar. Bayangan yang diciptakan oleh Yu Jianhua mengelilingi Xiao Fan dan terus-menerus menghancurkan dirinya sendiri, tidak memberi waktu pada Xiao Fan untuk bernapas. Bu Fan. Melihat pemandangan ini, Feng Yuliu sangat terkejut. Kerumunan orang di sekitar terkejut serempak, terkejut oleh pemandangan di hadapan mereka. Akan tetapi, pada saat berikutnya, sesosok tubuh dengan cepat muncul dan menuju ke arah Yu Jianhua. Kamu baik-baik saja. Melihat Xiao Fan menuju ke arahnya, Yu Jianhua menampakkan ekspresi terkejut, dan seketika, ia meninggalkan beberapa bayangan lagi. Namun kali ini, Xiao Fan tidak menghindari bayangan-bayangan seperti sebelumnya, malah menyerang langsung ke arah Yu Jianhua. Duar, duar. Tubuh Xiao Fan menahan bayangan dari Yu Jianhua dan dengan cepat mencapai bagian depan Yu Jianhua. Apa? Setelah Xiao Fan mencapai depan Yu Jianhua, ia melancarkan serangkaian serangan terhadap Yu Jianhua. Tak lama kemudian, tubuh Yu Jianhua dihancurkan oleh Xiao Fan. Tidak lama kemudian, tubuh Yu Jianhua pulih, tetapi ia mengalami nasib yang sama, masih belum sebanding dengan Xiao Fan. Orang-orang yang menonton di sekitar bingung dengan apa yang mereka lihat. Kemajuan orang ini luar biasa cepat. Hanya dalam beberapa bulan, dia bisa tumbuh sampai sejauh ini. Benar sekali, langkah jenius jarang terlihat di dunia. Aku tidak mengira dia berani melakukan itu. Para tetua juga tersentak kaget. Para tetua ini melihatnya dengan jelas, bukan karena Yu Jianhua lebih lemah, tetapi karena Xiao Fan menjadi terlalu kuat. Tak lama kemudian, tubuh Yu Jianhua hancur 3 kali. Sang kepala istana ilahi biyun tak berdaya, sekali lagi melangkah ke arena dan menghentikan pertarungan antara kedua belah pihak. Tidak diragukan lagi, pertukaran ini tetap dimenangkan dengan mudah oleh Xiao Fan. Pemenangnya, Bu Fan kepala istana ilahi biyun berbicara perlahan. Wajah Yu Jianhua pucat, dan matanya menunjukkan keengganan. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi batu loncatan sekali lagi. Sialan, Yu Jianhua menggertakkan giginya, lalu meninggalkan arena. Melihat Yu Jianhua pergi, Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tak hanya Xiao Fan yang tersenyum, penonton di sekitarnya pun ikut tertawa. Yu Jianhua, murid jubah putih yang awalnya menduduki peringkat ke-12, kini menjadi bahan tertawaan semua orang. Xiao Fan menghela napas, hendak melangkah keluar dari arena, ketika pada saat itu, murid jubah putih lain melangkah masuk ke arena, ingin menantang Xiao Fan. Bu Fan, ayo bertarung. Xiao Fan terkejut dan melihat ke arah murid jubah putih ini, aura yang terpancar darinya hampir sama dengan Yu Jianhua. Ini Gu Yuze. Kenapa Gu Yuze naik juga? Apa yang sedang terjadi? Gu Yuze, murid jubah putih berada di peringkat ke-15, kultivasinya berada di tingkat ke-5 ranah Senwang, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Yu Jianhua, tentu saja, juga tidak melebihi Yu Jianhua. Semua orang tidak mengerti mengapa Gu Yuze melangkah ke arena untuk menantang Xiao Fan saat ini.
Siapa kamu? Xiao Fan berbicara dengan acuh tak acuh. Gu Yuze, peringkat ke-15. Aku ingin menantangmu, kata Gu Yuze dengan suara berat. Baiklah, kata Xiao Fan acuh tak acuh. Mengangguk, ia menatap kepala istana ilahi Biyun sambil bertanya, bolehkah aku menolaknya? Tidak, kamu sudah menolak Yu Jianhua sekali. Kepala istana ilahi Biyun menggelengkan kepalanya. Baiklah, Xiao Fan menggeleng tanpa daya, terpaksa menghadapi Gu Yuze. Kepala istana ilahi Biyun menghela nafas, sosoknya menghilang, ia juga tidak menyadari bahwa Gu Yuze akan maju untuk menantang Xiao Fan. Melihat Xiao Fan baru saja mengalahkan Yu Jianhua dan langsung kembali bertarung, dan lawannya adalah Gu Yuze yang berada di peringkat ke-15, para penonton di sekitarnya kembali bersemangat. Hehehe, ayo bertarung. Jangan bilang aku hina, ini aturannya, mengerti? Kata Gu Yuze sambil tersenyum tipis, sebuah kipas giok muncul di tangannya. Jelas itu adalah harta karun kekacauan. Melihat ini, semua orang sangat terkejut, bahkan kepala istana ilahi Biyun menunjukkan ekspresi terkejut. Itu kipas matahari dan bulan keluarga Gu. Gu Yuze berasal dari keluarga terpandang, dan keluarganya memiliki harta karun kekacauan yang disebut kipas matahari dan bulan. Kipas ini dapat memanfaatkan kekuatan matahari, bulan, dan bintang, dan setiap ayunannya memiliki kekuatan yang mampu mengalahkan 10.000 orang. Xiao Fan menghela napas. Dia juga tidak menyangka lawannya akan mengeluarkan harta karun kekacauan, tentu saja, selain satu mimpi Tianhai. Xiao Fan juga memiliki kompas rahasia surga di antara harta karun kekacauannya, hanya saja dia tidak bisa mengeluarkannya. Oleh karena itu, Xiao Fan hanya dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghadapi harta karun kekacauan di tangan Gu Yuze. Hehehe, kamu dari wilayah menengah, pernah melihat harta karun kekacauan? Kalau belum, kamu bisa lihat-lihat hari ini. Gu Yuze langsung mengaktifkan kipas giok di tangannya dan menyelaraskannya ke arah Xiao Fan. Selanjutnya, dampak yang tidak terputus menerjang ke arah Xiao Fan. Ekspresi Xiao Fan berubah drastis, ia sama sekali tidak mampu menahan kekuatan ini, dan kekuatan itu langsung menghantamnya ke penghalang. Karena kekuatan kipas matahari dan bulan, beberapa retakan bahkan meledak di penghalang arena. Melihat ini, para penonton sangat takjub, tak menyangka kekuatan kipas giok di tangan Gu Yuze begitu dahsyat. Hanya dengan lambaian lembut saja sudah cukup untuk menghempaskan Xiao Fan. Sialan, Xiao Fan menghela napas dan menyerang ke arah Gu Yuze. Hehehe, tidak ada gunanya, kata Gu Yuze dengan lemah, sambil menyeret kipas giok ke tangannya sekali lagi. Xiao Fan sekali lagi terlempar dan menghantam penghalang dengan keras. Bolak-balik puluhan kali, Xiao Fan menyerang dari sudut yang berbeda setiap waktu, tetapi dia masih tidak bisa mendekati Gu Yuze. Melihat situasi saat ini, semua orang percaya bahwa Xiao Fan pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Di mata mereka, Xiao Fan tidak punya peluang menang. Kepala istana, ini tidak adil. Feng Yuliu berteriak pada kepala istana ilahi Biyun. Kepala istana ilahi Biyun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aturan tidak melarang penggunaan artefak spiritual. Berdasarkan aturan istana ilahi Biyun top 100 ranking, penggunaan artefak spiritual diperbolehkan, dan harta karun kekacauan secara alami dianggap sebagai artefak spiritual. Hanya saja belum pernah ada yang menggunakannya sebelumnya. Hehehe nak, menyerah saja. Kamu bukan tandinganku, kata Gu Yuze acuh tak acuh, wajahnya penuh percaya diri. Sialan, wajah Xiao Fan pucat pasi, ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri dari tepi penghalang. Kipas matahari dan bulan adalah harta karun kekacauan, dan itu adalah harta karun kekacauan tipe serangan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Fan bertemu dengan harta karun kekacauan tipe serangan, yang membuatnya tidak bisa menangkis untuk sementara waktu. Tentu saja, ini juga karena kekuatan Gu Yuze tidak cukup, dan dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kipas matahari dan bulan. Jika tidak, situasi Xiao Fan akan semakin sulit. Terlebih lagi, di bawah pengawasan semua orang,
banyak metode Xiao Fan tidak dapat digunakan, jika tidak, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi pasif seperti itu. Hehehe, menyerahlah, aku tidak ingin membunuhmu. Gu Yuze berbicara dengan acuh tak acuh, lalu kipas gioknya meraung, sekali lagi menghempaskan Xiao Fan ke penghalang. Xiao Fan bangkit kembali, setelah puluhan serangan dari kipas matahari dan bulan, ia mendapati tubuhnya tampaknya telah beradaptasi dengan kekuatan lawan. Xiao Fan menyeringai dan sekali lagi menyerang ke arah Gu Yuze. Kamu bukan lawanku, berhenti bertarung. Gu Yuze berbicara dengan acuh tak acuh. Xiao Fan menghembuskan napas dan sekali lagi menyerang ke arah Gu Yuze. Gu Yuze mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, karena kamu mencari kematian, maka jangan salahkan aku. Dengan itu, Gu Yuze mulai dengan panik menuangkan kekuatan spiritual ke dalam kipas matahari dan bulan. Duar, 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 duar. Kekuatan kekacauan yang melanda, hampir menghancurkan tubuh Xiao Fan. Para penonton di sekitarnya tersentak, tubuh Xiao Fan telah hancur puluhan kali, tetapi setiap kali ia pulih dan sekali lagi menyerang ke arah Gu Yuze. Apa kamu gila? Gu Yuze menggertakkan giginya dan berkata, dia belum pernah melihat musuh yang begitu gigih. Yang kupegang adalah harta karun kekacauan. Bagaimana kamu bisa melawan? Cepat menyerah. Mendengar ini, Xiao Fan tetap menyerang ke depan seperti biasa. Duar, duar, duar. Dalam sekejap, setelah setengah hari, Xiao Fan sudah dipenuhi luka, dihancurkan berkali-kali oleh kipas matahari dan bulan. Tetapi dia masih bertahan. Pada saat ini, bahkan Yu Jianhua, yang menyaksikan pertempuran, menunjukkan ekspresi kagum. Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan spiritual? Gu Yuze terengah-engah. Terus-menerus mengaktifkan kipas matahari dan bulan juga merupakan ujian berat bagi kekuatan spiritualnya. Hehe, kekuatan spiritual. Aku masih punya banyak, aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Xiao Fan mencibir dingin dan sekali lagi menyerang Gu Yuze. Sial, wajah Gu Yuze menjadi pucat, dan dia sekali lagi mengaktifkan kipas matahari dan bulan. Namun kini kekuatan kipas matahari dan bulan telah sangat berkurang, dan kekuatan spiritual dalam tubuh Gu Yuze telah hampir habis. Hehehe, lanjutkan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Xiao Fan menunjukkan seringai ganas dan sekali lagi menyerang Gu Yuze. Kamu, Gu Yuze terkejut dan langsung mengepakkan kipas matahari dan bulan, namun ia memuntahkan seteguk besar darah. Kerumunan orang di sekitarnya terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya kepala istana ilahi Biyun dan yang lainnya yang mengerti bahwa Gu Yuze tengah menderita akibat serangan balik dari kipas matahari dan bulan. Wajah Gu Yuze pucat. Dia sudah mencapai batasnya dan tidak bisa mengaktifkan kipas matahari dan bulan sama sekali. Pada saat yang sama, Xiao Fan telah mencapai depan Gu Yuze. Apakah kamu bersenang-senang? Mendengar suara dingin Xiao Fan, wajah Gu Yuze berubah drastis, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Xiao Fan melancarkan serangan ganas ke Gu Yuze. Pada saat ini, di tangan Xiao Fan, Gu Yuze menjadi samsak tinju manusia. Duar, 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 ark. Xiao Fan melancarkan pukulan demi pukulan, dengan cepat meledakkan tubuh Gu Yuze, dan kemudian menyambar kipas matahari dan bulan. Melihat harta karun kekacauan di tangannya, Xiao Fan semakin menyukainya. Setelah itu, Xiao Fan langsung memasukkan kipas matahari dan bulan ke dalam cincin penyimpanannya. Apa yang kamu lakukan? Kipas matahari dan bulanku, kembalikan padaku. Melihat Xiao Fan memasukkan kipas matahari dan bulan ke dalam cincin penyimpanannya, ekspresi Gu Yuze berubah drastis. Bukan hanya Gu Yuze, penonton di sekitarnya juga sama tercengangnya, rahang mereka ternganga. Kenapa? Xiao Fan menatap Gu Yuze dari atas, berbicara dengan acuh tak acuh, ini kompensasi untukku. Ini milikku sekarang. Mendengar hal ini, Gu Yuze menjadi sangat marah hingga ia memuntahkan seteguk besar darah, menggertakkan giginya dan berkata, kukatakan padamu, tidak ada aturan dalam kompetisi peringkat 100 teratas yang memperbolehkanmu merampas milik lawan.
Hehe, hanya karena tidak ada sebelumnya, bukan berarti tidak akan ada di masa depan, mengerti? Xiao Fan berkata dengan tenang, bertekad untuk tidak mengembalikan kipas matahari dan bulan kepadanya. Kipas matahari dan bulan ini cukup bagus. Xiao Fan baru saja menyaksikan kekuatannya sendiri. Jika dia menggunakannya sendiri, kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat. Kamu Gu Yuze memuntahkan darah, hampir pingsan karena kata-kata Xiao Fan. Untuk sesaat, Gu Yuze bahkan tidak tahu harus berkata apa. Pada titik ini, para tetua yang mengamati tidak tahan lagi, berpikir bahwa Bu Fan hanya membuat masalah dan melanjutkan seperti ini hanya akan mendatangkan masalah pada dirinya sendiri. Baiklah, kembalikan padanya. Bu Fan, kepala Istana Ilahi Biyun, berbicara sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak, ini rampasan perangku, aku tidak bisa mengembalikannya. Xiao Fan masih tenang. Meskipun kepala istana telah berbicara, dia setuju bahwa kipas matahari dan bulan adalah rampasan perangnya dan tidak dapat dikembalikan kepada Gu Yuze. Kali ini, para penonton di sekitar bahkan lebih terkejut. Mereka tidak membayangkan jenius dari wilayah menengah ini begitu berani, tidak hanya berani merebut kipas matahari dan bulan dari keluarga Gu secara terang-terangan, tetapi juga berani menentang kepala istana. Kamu sudahlah. Kepala Istana Ilahi Biyun hampir marah, tapi kemudian dia tenang. Tidak perlu marah atas masalah sekecil itu, dan pihak lain tentu saja bukan orang bodoh. Berani melakukan ini mungkin berarti dia mempunyai idenya sendiri. Melihat kepala Istana Ilahi Biyun kembali turun, murid-murid di sekitarnya sekali lagi merasa heran. Mereka telah berada di Istana Ilahi Biyun cukup lama, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat kepala istana menahan amarahnya. Pada saat ini, mereka melihat ke arah Xiao Fan yang dipenuhi dengan kekaguman. Ini benar-benar orang yang berbakat. Nak, jika kamu tidak mengembalikan kipas matahari dan bulan, kamu pasti akan menyesal nanti. Gu Yuze menggertakkan giginya, memelotot tajam ke arah Xiao Fan. Hehe, menyesal. Aku tidak yakin apakah aku akan menyesalinya nanti, tapi sekarang, kamulah yang seharusnya menyesalinya. Xiao Fan berjalan di depan Gu Yuze, menampilkan senyum sinis. Apa yang ingin kamu lakukan? Duar. Xiao Fan tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun Gu Yuze terluka parah, dia tetap menyiksanya tanpa ampun. Menyaksikan Gu Yuze dipukuli hingga tak bisa dikenal, para penonton di sekitarnya terkesiap. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi di Istana Ilahi Biyun. Perlu diketahui bahwa arena top 100 ranking selalu penuh sesak di setiap pertandingan. Sekalipun seseorang sangat membenci lawannya, tak seorang pun akan memberikan pukulan terakhir setelah mengalahkannya. Namun, Xiao Fan tidak peduli dengan semua itu. Karena Gu Yuze berani menyinggungnya, ia harus menanggung akibatnya, terutama Yu Jianhua di antara kerumunan, yang baru saja dikalahkan oleh Xiao Fan. Awalnya, ia menyimpan dendam yang mendalam terhadap pihak lawan, berencana untuk membalas dendam nanti. Namun melihat keadaan Gu Yuze yang menyedihkan sekarang, Yu Jianhua merasa amat beruntung dalam hatinya, lega karena pihak lain tidak memperlakukannya seperti itu, kalau tidak, ia pasti akan kehilangan muka. Para penonton di sekitarnya semua berpikiran sama, meskipun Xiao Fan tidak bermain adil, dengan brutal memukuli Gu Yuze yang terluka parah, Gu Yuze pasti akan semakin kehilangan muka setelahnya. Aku kalah, berhenti, hehe, coba katakan, kipas siapa ini? Xiao Fan mencibir, mengeluarkan kipas matahari dan bulan dan menggantungkannya di depan Gu Yuze. Kamu, ini milikmu. Gu Yuze memuntahkan darah, meskipun sangat enggan, dia tidak berani menunjukkannya saat ini. Anak baik, Xiao Fan tersenyum dingin, tanpa ampun menendang Gu Yuze dari arena. Dengan terlemparnya Gu Yuze keluar arena, itu juga menandai berakhirnya pertandingan. Pada akhirnya, Xiao Fan memenangkan pertandingan. Dia tidak hanya mengalahkan Gu Yuze, tetapi dia juga merebut harta karun kekacauan milik keluarga Gu. Tentu saja, para penonton di sekitarnya semua paham satu hal.
Kipas matahari dan bulan adalah masalah yang sensitif, dan sekarang setelah Xiao Fan mendapatkan harta karun kekacauan dari keluarga Gu pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ini berarti Xiao Fan akan mendapat masalah nantinya. Xiao Fan menghela nafas, luka-luka tubuhnya kembali pulih. Xiao Fan menangkupkan tinju dan membungkuk kepada kepala Istana Ilahi Biyun, lalu bersiap meninggalkan arena. Pada saat ini, murid jubah putih lainnya melangkah ke arena. Auranya tangguh saat ia berdiri di hadapan Xiao Fan. Bu Fan, aku ingin menantangmu. Siapa lagi kamu? Xiao Fan terkejut, tatapannya menilai murid jubah putih di seberangnya. Orang ini mengenakan jubah putih, ekspresi dingin, dengan bekas luka berbentuk salib di dahi. Dari auranya, dia telah mencapai tingkat ke-6 ranah Senwang. Kekuatannya melampaui Yu Jianhua dan Gu Yuze. Ini Bu Pengtao. Kenapa Bu Pengtao juga naik ke sana? Ini tidak benar. Bu Pengtao berada di peringkat ke-11. Peringkatnya di atas Bu Fan, jadi kenapa dia harus menantang Bu Fan? Bukankah ini jelas merugikan dirinya sendiri? Mungkinkah mereka berdua punya dendam sebelumnya? Saat melihat murid jubah putih baru di arena, murid di sekitarnya yang menonton berdiskusi dengan penuh semangat. Mendengar apa yang dikatakan murid di sekitarnya, Xiao Fan juga memahami identitas lawannya. Menyaksikan adegan ini, ekspresi Feng Yuliu berubah drastis. Gu Yuze, yang berada di peringkat 15, menantang Xiao Fan, dapat dilihat mencoba memanfaatkan situasi untuk meningkatkan peringkatnya sendiri. Tetapi mengapa Bu Pengtao, yang menduduki peringkat ke-11, menantang Xiao Fan? Feng Yuliu sangat jelas bahwa ini pasti pengaturan seseorang. Saat itu juga, Feng Yuliu teringat pada Yuan Yambin. Mungkinkah wajah Feng Yuliu berubah muram? Setelah ragu sejenak, ia berteriak, Bu Fan, jangan bertarung lagi. Feng Yuliu sangat jelas bahwa jika ini adalah rencana Yuan Yanbin, bahkan jika Xiao Fan mengalahkan Bu Pengtao, mungkin ada masalah lain yang menunggunya setelahnya. Jangan khawatir, Yuliu, tidak apa-apa. Xiao Fan menatap Feng Yuliu dan tersenyum. Feng Yuliu melihat bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Yuan Yanbin, dan Xiao Fan tentu saja melihatnya juga. Namun, Xiao Fan tidak berniat mundur. Jika dia mundur satu langkah, Yuan Yanbin akan memiliki trik lain yang menunggunya nanti. Xiao Fan juga ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hehehe nak, kamu tahu siapa aku sekarang, kan? Kata Bu Pengtao dengan acuh tak acuh. Auranik jauh lebih kuat dari Yu Jianhua. Yang peringkat ke-11, Xiao Fan berkata dengan acuh tak acuh, menyilangkan lengannya. Benar sekali nak, aku akan memberimu sedikit nasihat, lebih baik menyerah sekarang, kalau tidak, aku tidak akan menahan diri. Kata Bu Pengtao dengan tenang. Hehehe begitukah? Kata Xiao Fan dingin, terima kasih atas saranmu. Jangan khawatir, aku akan menahan diri nanti. Mendengar ini, Bu Pengtao mengerutkan kening, wajahnya langsung muram. Kuakui kamu memang kuat, tapi kamu sudah bertarung 2 kali berturut-turut. Apa kamu pikir kamu masih bisa jadi lawanku? Hehehe, apakah aku lawanmu atau bukan? Kita akan tahu setelah bertarung, Xiao Fan berkata dengan dingin. Ketegangan antara Xiao Fan dan Bu Pengtao sangat kentara, dan murid yang menyaksikan merasa luar biasa gembira. Mereka lupa sudah berapa tahun sejak terakhir kali mereka melihat pertempuran berturut-turut muncul di arena top 100 ranking. Ekspresi kepala istana dan tetua sangat tidak wajar. Mereka bukan orang bodoh. Setelah Xiao Fan mengalahkan Yu Jianhua, Gu Yuze langsung menantangnya. Setelah mengalahkan Gu Yuze, Bu Pengtao kembali ke arena. Masalah ini jelas diatur oleh seseorang. Hanya saja saat ini mereka juga tidak tahu siapa yang mengatur masalah ini. Bu Fan, jangan bertarung lagi, istana ini memberimu 1 hari istirahat, kamu bisa bertarung besok. Mendengar hal itu, semua orang menjadi heran. Kepala Istana Ilahi Biyun berbicara secara pribadi, ingin memberikan perlakuan khusus pada Xiao Fan. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Istana Ilahi Biyun. Mendengar perkataan Kepala Istana Ilahi Biyun, Bu Pengtao terkejut, menatap Kepala Istana Ilahi Biyun dengan tidak percaya.
Kepala istana, ini melanggar peraturan. Mendengar ini, Kepala Istana Ilahi Biyun berkata dengan acuh tak acuh, ini Istana Ilahi Biyun, dan perkataanku adalah aturan. Mendengar ini, Bu Pengtao teringat, para penonton yang ikut serta juga melihat niat Kepala Istana untuk memilih kasih. Semua orang juga memahami satu hal lagi, bakat yaitu Bu Fan jenius, dia baru berada di tingkat ke-7 ranah Shen Hou sekarang. Sebelumnya ia telah mengalahkan Yu Jianhua yang berada di tingkat ke-6 ranah Shen Wang, dan Gu Yuzhe yang berada di tingkat ke-5 ranah Shen Wang. Jika Bu Fan terluka karena pertarungannya dengan Bu Pengtao, yang menyebabkan Istana Ilahi Biyun kehilangan jenius, itu pasti akan menjadi kerugian bagi Istana Ilahi Biyun. Banyak orang memandang Xiao Fan dengan rasa iri, setelah mendapatkan dukungan dari kepala istana, Bu Fan pasti akan naik dengan cepat di Istana Ilahi Biyun. Akan tetapi, kalimat dari Xiao Fan setelahnya membuat orang-orang yang menonton tercengang. Terima kasih atas kebaikanmu, kepala istana, tapi murid ini masih ingin bertarung dengan Bu Pengtao. Xiao Fan menangkupkan tinju ke arah kepala Istana Ilahi Biyun dan berbicara dengan tenang. Mendengar hal itu, suasana di sekitar menjadi sunyi, lalu terjadilah suasana yang hebat. Apa? Dia masih ingin bertarung. Ya ampun, aku tidak salah dengar, kan? Kamu tidak salah dengar, apa yang kudengar tadi juga mengatakan dia masih ingin bertarung. Gila, apakah ini Bu Fan gila? Murid Istana Ilahi Biyun yang menonton di pertunjukan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu apa katamu? Masih mau bertarung? Mendengar kata-kata Xiao Fan, kepala Istana Ilahi Biyun awalnya terkejut, lalu berbicara dengan tidak percaya. Benar sekali, masih mau bertarung. Xiao Fan mengangguk, sikapnya tegas. Kali ini, kepala Istana Ilahi Biyun benar-benar terkejut, dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan pihak lain. Faktanya, di mata kepala Istana Ilahi Biyun, atau di mata sebagian besar tetua, jika menyangkut kekuatan, Xiao Fan jelas berada di atas Bu Pengtao. Tapi sekarang, Xiao Fan menderita kekalahan telak dari kipas matahari dan bulan saat berhadapan dengan Gu Yuzhe. Bagaimana mungkin dia masih bisa menampilkan kekuatan puncak saat bertarung sekarang? Apakah kamu yakin? Tentu. Xiao Fan mengangguk berat, menolak kebaikan kepala Istana Ilahi Biyun sekali lagi. Baiklah, kalau begitu lanjutkan. Kepala Istana Ilahi Biyun terdiam sejenak, lalu mengangguk. Karena kebijakan Xiao Fan, dia merasa tidak nyaman untuk menghentikannya. Mendengar Xiao Fan masih ingin melawannya, Bu Pengtao sangat gembira. Hahaha, ayo, kita bertarung. Xiao Fan menebak dengan benar, Bu Pengtao memang diatur oleh Yuan Yanbin. Bukan hanya Bu Pengtao, Gu Yuzhe yang menantang Xiao Fan sebelumnya, juga diatur oleh Yuan Yanbin. Awalnya, mereka berencana untuk menantang Xiao Fan pada suatu hari baru-baru ini, tetapi mereka tidak menyangka Yu Jianhua akan menantang Xiao Fan terlebih dahulu. Dengan Yu Jianhua, si bodoh itu, yang memimpin jalannya pertarungan, mereka tentu saja mengikuti. Tanpa diduga, Xiao Fan mampu mengalahkan Gu Yuzhe. Hehehe, ayo bertarung. Xiao Fan mencibir sambil menatap Bu Pengtao dengan dingin. Hahaha, aku di sini. Bu Pengtao meraung, berencana memanfaatkan Xiao Fan yang tidak mencapai puncak untuk mengalahkannya secara telak. Ayo, raung Xiao Fan, lalu mengeluarkan kipas matahari dan bulan dari cincin penyimpanannya, mengaktifkannya dengan paksa, dan mengipasinya ke arah Bu Pengtao. Duar. Apa? Bu Pengtao memuntahkan seteguk besar darah, yang langsung dihempaskan oleh kipas matahari dan bulan, dan menghantam keras penghalang arena. Melihat hal itu, semua orang yang terkejut menjadi sangat terkejut. Bahkan kepala Istana Ilahi Biyun dan tetua lainnya terkejut. Mengaktifkannya secara paksa benar-benar menghabiskan banyak kekuatan. Xiao Fan menghela napas. Kipas matahari dan bulan masih berada di bawah kendali keluarga Gu. Xiao Fan hanya mengaktifkannya secara paksa dengan energi spiritualnya sendiri, tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya, dan energi spiritual yang dikonsumsi juga sangat besar. Tentu saja,
Orang biasa tidak akan mampu mengaktifkan kipas matahari dan bulan secara paksa. Namun, Xiao Fan memiliki diagram bintang di dalam dirinya. Meskipun diagram bintang masih tidur, Xiao Fan juga memiliki sebagian aura harta karun surgawi di dalam dirinya. Aura dari harta karun surgawi secara alami dapat menekan harta karun kekacauan, itulah sebabnya Xiao Fan dapat mengaktifkan kipas matahari dan bulan. Sial, kamu hina. Bu Pengtao menggertakkan giginya dan terbang kembali ke depan Xiao Fan. Kali ini, Bu Pengtao tidak berani menyerang dengan gegabah. Hehehe, aku sudah bertarung 2 kali berturut-turut, dan kamu langsung datang menantangku. Di antara kamu dan aku, siapa yang lebih hina? Xiao Fan mencibir, mendengar hal itu. Para penonton di sekitarnya pun menunjukkan ekspresi jelek. Xiao Fan benar tentang ini. Lawan baru saja bertarung 2 pertandingan, dan gerakan Bu Pengtao saat itu memang lebih tercela. Hanya saja karena kekuatan Bu Pengtao, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Setidaknya pada saat ini, semua penonton di sekitar berpikir demikian. Gu Yuze, yang masih berada di lingkungan itu, menampilkan ekspresi terkejut yang tak disembunyikan saat ia melihat Xiao Fan mengaktifkan kipas matahari dan bulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia bisa mengaktifkan kipas matahari dan bulan? Gu Yuze tak percaya apa yang dilihatnya nyata. Ia adalah murid keluarga Gu, dan setiap kali ia mengaktifkan kipas matahari dan bulan, ia perlu menggunakan esensi darahnya sebagai panduan. Mungkinkah dia adalah keturunan keluarga Gu? Gumam Gu Yuze, terkejut dengan pikirannya sendiri. Gu Yuze ragu sejenak, lalu segera meninggalkan area tersebut. Dia perlu menghubungi keluarga Gu dan melaporkan masalah ini kembali kepada mereka. Awalnya, Gu Yuze mengira ia akan ditegur keras oleh keluarga, tetapi ia tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di arena, Bu Fan, beranikah kamu melawanku secara adil tanpa menggunakan kipas matahari dan bulan? Raung Bu Pengtao dengan marah. Meskipun ada ejekan yang ditujukan kepadanya dari mana-mana, Bu Pengtao tetap tidak terpengaruh. Hehehe, bertarung dengan adil. Bu Pengtao, kamu sangat menarik. Xiao Fan mencibir, lalu mengaktifkan kipas matahari dan bulan dan melambaikan tangannya lagi. Duar. Duar. Bu Pengtao sekali lagi terpental ke penghalang, langsung memuntahkan seteguk besar darah. Dan kali ini, sebelum Bu Pengtao sempat bereaksi, Xiao Fan telah tiba di depannya dan melancarkan serangan dahsyat. Duar, duar, duar. Bu Pengtao pertama kali terluka parah oleh kipas matahari dan bulan dan belum pulih ketika ia diserang dengan ganas oleh Xiao Fan. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menangkis dan dengan cepat dipukuli hingga tubuhnya meledak. Hehehe, peringkat ke-11. Tidak lebih dari ini, kata Xiao Fan acuh tak acuh, menatap genangan darah di depan. Kamu pantas mati. Secara bertahap, darahnya menggeliat, perlahan membentuk tubuh Bu Pengtao. Akan tetapi, begitu Bu Pengtao mengucapkan kata-kata kasar, Xiao Fan kembali membuatnya menjadi kabut darah dengan beberapa pukulan. Setiap serangan Xiao Fan berisi hukum yang tak terhitung banyaknya, bersama dengan penekanan kekuatan Hong Meng, yang dapat dengan mudah menekan vitalitas lawan. Kalau kamu punya nyali, tunggu sampai aku pulih sepenuhnya. Duar. Sial. Kamu jangan terburu-buru, tunggu sampai aku pulih, baru kamu bisa. Duar, tunggu sampai aku pulih sebelum memukulku. Duar, Xiao Fan melancarkan pukulan demi pukulan, setiap kali tidak menunggu Bu Pengtao pulih sepenuhnya sebelum membuatnya menjadi kabut darah lagi dengan beberapa pukulan. Para menonton menduga Xiao Fan akan begitu kejam. Dia sama sekali tidak memperlakukan Bu Pengtao sebagai manusia. Jangan pukul aku salah. Duar. Xiao Fan melancarkan pukulan lain tanpa ampun, dengan mudah membuat Bu Pengtao menjadi kabut darah. Apakah orang ini berencana untuk memukuli Bu Pengtao sampai mati? Kukira juga begitu, orang ini sangat kejam. Benarkan, kita tidak boleh menyinggung perasaannya lagi di masa depan. Para penonton di sekitarnya semuanya menunjukkan rasa takut. Diam-diam memutuskan dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan pernah memprovokasi Xiao Fan di masa mendatang. Melihat ini,
Kepala Istana Ilahi Biyun mengerutkan kening dan berkata perlahan, "Baiklah, berhenti, kamu sudah menang." Akan tetapi, bahkan saat Kepala Istana Ilahi Biyun berbicara, setelah tubuh milik Bu Pengtao pulih sekali lagi, Xiao Fan masih melayangkan pukulan tanpa ampun, meledakkan Bu Pengtao menjadi kabut darah. Melihat ini, wajah Kepala Istana Ilahi Biyun berkedut. Dia, sang Kepala Istana Ilahi Biyun yang bermartabat, kata-katanya sama sekali tidak efektif. Bukan hanya Kepala Istana Ilahi Biyun saja yang terkejut. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.